Manchester United dikabarkan akan mendengarkan berbagai tawaran untuk Marcus Rashford di musim panas ini dan siap untuk mempercepat kepergiannya dengan menurunkan harga yang mereka minta. Karir Rashford yang tampaknya mandek dengan bukti ia tidak masuk ke dalam skuad timnas Inggris di Euro 2024 dan beberapa perselisihan dengan Erik ten Hag telah menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin akan meninggalkan Man United. Menurut laporan The Sun, Setan Merah terbuka terhadap tawaran untuk Rashford dan sebelumnya mereka memasang harga sekitar 80 juta pound sterling, kini mereka dikabarkan memangkas harga sang pemain. Manajemen setidaknya ingin mendapatkan nilai transfer sebesar 60 juta pound sterling untuk memastikan mereka menguangkan sang superstar musim panas ini. Indonesia seakan tak pernah kehabisan talenta diaspora untuk dipinang memperkuat tim nasional. Setelah sebelumnya muncul nama Mauro Zildjian dan Darren Zobrang, kini muncul sosok Kenzo Riedewald. Kenzo saat ini bermain di tim AS Alkmaar U19, pemain berusia 17 tahun tersebut baru naik tingkat dari tim U17. Darah Indonesia Kenzo berasal dari pihak ibunya, sang kakek dari pihak ibu berasal dari Banda Neira, buyutnya berasal dari Banda Neira dan Jawa, sementara ayah Kenzo berdarah Suriname. Kenzo tak ketinggalan kabar dengan banyaknya pemain berdarah Indonesia di Belanda yang memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Aku sangat menyukainya. Aku suka mereka bermain di negara yang menjadi akar mereka. Jadi, aku sangat menyukainya, tutur Kenzo, dalam siniar di kanal YouTube Yusa Nugraha. Aku juga kerap berpikir untuk melakukannya, namun sejauh ini belum ada perwakilan PSSI yang datang kepadaku secara konkret, ia menambahkan. MU sendiri saat ini sedang berburu bek tengah baru untuk pengganti Varane, namun Setan Merah justru berpotensi kehilangan bek tengah lagi. Talksport melaporkan bahwa ada satu bek tengah yang bakal dijual oleh Manchester United, ia adalah Harry Maguire. Menurut laporan tersebut, Manchester United siap menjual Maguire di musim panas ini. Mereka menilai performa sang bek sudah mulai menurun, belum lagi ia mulai rentan terkena cedera di musim lalu. MU sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub peminat Maguire, jadi mereka menunggu tawaran masuk untuk sang bek. Jika tawaran yang masuk sesuai dengan ekspektasi mereka, maka Maguire akan dijual. Jika tawaran yang masuk masih di bawah standar mereka, maka MU juga siap mempertahankan sang bek. Sancho saat ini sudah menyelesaikan masa peminjamannya di Borussia Dortmund. Ia sedianya akan bergabung dengan sesi pramusim Manchester United di pekan depan. Namun MU diketahui tidak menghendaki Sancho kembali ke tim mereka. Pelatih mereka, Erik ten Hag dilaporkan tidak sreg dengan sang pemain dan memutuskan untuk tidak menggunakan jasanya di musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa MU saat ini sedang mengupayakan untuk menjual Sancho. Mereka bahkan siap menjualnya dengan harga yang lebih murah agar sang pemain cepat laku. Beberapa klub top Eropa tertarik merekrutnya karena ia tampil apik di Dortmund. Namun klub-klub itu mundur ketika tahu harga jual Sancho, itulah mengapa hingga saat ini Sancho belum kunjung laku dijual. Awalnya MU diketahui berminat menjual Sancho di angka 40 juta pounds, namun MU kini dikabarkan siap mendengarkan tawaran yang lebih rendah dari angka itu untuk transfer Sancho. Arsenal mulai panas di bursa transfer setelah dikabarkan mencapai kesepakatan pribadi dengan bek muda Bologna dan timnas Italia, Riccardo Calafiori. Nama Calafiori semakin harum usai ia menunjukkan penampilan luar biasa bersama timnas Italia di Euro 2024. Arsenal pun kepincut dengan Calafiori. Menurut Fabrizio Romano, Arsenal kabarnya sudah mengirim proposal kontrak jangka panjang kepada Calafiori. Calafiori kabarnya membuka peluang bergabung dengan Arsenal jika mereka bisa mencapai kesepakatan dengan Bologna. Baginya, bermain di Premier League adalah sebuah impian. Arsenal diklaim bakal memberi kontrak berdurasi hingga 2029 kepada Calafiori, dengan besaran gaji mencapai 3,5 juta euro atau setara dengan kurang lebih 61,7 miliar rupiah per tahun. Marc Guehi berpotensi menjadi bintang Inggris berikutnya yang hijrah ke Real Madrid setelah bersinar di Euro 2024. Menurut laporan The Sun, Marc Guehi dinilai sebagai pemain terbaik Inggris sepanjang Piala Eropa 2024, seiring langkah The Three Lions ke perempat final.
Berkat kegemilangannya, bek Crystal Palace itu kini menarik perhatian sang kampiun Liga Champions Eropa, Real Madrid. Los Blancos ingin mendatangkan bek sentral baru menyusul kepergian Nacho Fernandes, dan Guehi dinilai mampu menggantikan posisi Nacho Fernandes. Marc Guehi memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, berpostur tubuh mumpuni, dan telah teruji di panggung terbesar menyusul penampilan memukaunya di Euro 2024. Menurut laporan tersebut, Crystal Palace membanderolnya di angka 50 juta pound. Felix menjadi pemain termahal keempat dalam sejarah Benfica pada Juli 2019 ketika mereka menjualnya ke Atletico dengan harga 114 juta pound sterling. Kini, Benfica menginginkannya kembali dengan harga yang relatif murah, yaitu 12,7 juta pound sterling. Namun menurut laporan Sport, bahwa tawaran yang diajukan oleh Benfica masih jauh dari harga yang dipatok oleh Atletico, manajemen Los Rojiblancos dikabarkan ingin menjual sang pemain di angka 21 juta pound sterling. Sebagai bagian dari kesepakatan, Benfica akan membeli 50% dari hak-hak sang pemain, yang berarti Atletico berhak mendapatkan setengah dari bayarannya di masa depan jika mereka menjualnya. Nasib Ansu Fati tampaknya akan menemui titik terang. Pasalnya, Barcelona telah mencoret namanya dari daftar transfer klub dengan mereka ingin melihat sang pemain kembali ke performa terbaiknya pada musim 2024-25 mendatang. September lalu, Fati dilepas ke Brighton dengan status pinjaman selama 1 musim. Ia tampil dalam 27 pertandingan untuk TS Aguls, mencetak 4 gol. Kini, pemain berusia 21 tahun itu telah kembali ke Spanyol, dengan laporan pada akhir Juni lalu mengindikasikan bahwa Blaugrana ingin melepasnya lagi pada musim panas ini, mungkin secara permanen, karena kekhawatiran yang signifikan atas kebugaran dan catatan cederanya. Namun, menurut laporan Mundo Deportivo, Fati tidak lagi masuk dalam daftar jual Barca atau tersedia sebagai pemain pinjaman. Tampaknya, Flick dan Direktur Deco ingin melihat kemampuan sang pemain di musim depan. Manchester United membuat pengumuman penting, mereka resmi memperpanjang kontrak pelatih mereka, Erik ten Hag. Kamis, 4 Juli 2024, Manchester United resmi memperpanjang kontrak Erik ten Hag. Melalui laman resmi mereka, Manchester United mengumumkan perpanjangan kontrak Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu akan menangani tim utama Setan Merah untuk periode 2 tahun lagi. Erik ten Hag telah memperpanjang kontraknya sebagai manajer tim utama Manchester United hingga Juni 2026, tulis pernyataan resmi tersebut. Ex-pelatih AC Milan, Stefano Pioli, akan melanjutkan karir kepelatihannya di Arab Saudi bersama dengan Al-Ittihad. Pasca cabut dari AC Milan, Stefano Pioli tak langsung mendapat pekerjaan, ia pun berstatus pengangguran. Namun kini status tersebut bakal segera berganti, sebab Pioli akan melatih lagi, tepatnya di Arab Saudi. Ia akan melatih di klub Al-Ittihad, kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Stefano Pioli menandatangani kontrak 3 tahun sebagai manajer baru Al-Ittihad. Ittihad yakin Pioli adalah pilihan sempurna untuk proyek baru mereka. Winger Feyenoord, Igor Paisa, mengatakan dirinya menunggu Liverpool untuk menawarinya pindah ke Anfield pada musim panas 2024 ini. Liverpool disebut-sebut akan berbelanja pemain baru lagi, mereka disebut akan berusaha merekrut gelandang baru dan bek tengah baru. Namun mereka juga tak menutup kans mencari penyerang baru. Dari situ, Liverpool akhirnya dikaitkan dengan Igor Paisa. Ia disebut-sebut akan mengikuti jejak Arne Slot. Jika jadi mendatangkannya, Liverpool bisa leluasa untuk memainkannya dimanapun di lini serang. Posisi utamanya memang winger kiri, tapi ia bisa bermain di sayap kanan, penyerang tengah, maupun gelandang serang. Juventus dilaporkan bakal segera mengajukan tawaran resmi pada Atalanta untuk memboyong Teun Koopmeiners. Teun Koopmeiners sebelumnya disebut menarik minat 2 tim asal Premier League, mereka adalah Liverpool dan Manchester United. Kemudian ada juga ketertarikan dari Napoli, tim Italia lainnya yakni Juventus juga ikut mengincar gelandang serba bisa ini. Angin segar akhirnya didapat klub-klub tersebut, Koopmeiners mengatakan ia siap cabut dari Atalanta.
Di antara semua klub tersebut, Juventus disebut sebagai tim yang paling serius meminati jasa Teun Koopmeiners. Mereka dilaporkan sudah berusaha memboyongnya sejak Februari 2024 lalu. Kabarnya Juventus juga sudah menggelar pembicaraan dengan pihak Koopmeiners. Nego itu disebut berjalan sukses tanpa hambatan. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano.